Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya Ibu kasih yang ada di Zoom. Bersyukur kita kembali memuji Tuhan, kembali merenungkan firman Tuhan, dan khusus nanti yang ada di Zoom akan saling sharing dan saling meneguhkan. Bagi nanti jemaat yang setelah mendengarkan renungan, boleh sharing dengan orang sekitar ataupun juga boleh berdiskusi dengan kita ataupun Aban atau siapapun untuk bisa semakin memperdalam firman hari ini. Sebelum kita memulai untuk semakin diteguhkan, kita akan memujikan satu lagu sebagai pembuka pada persekutuan doa Selasa hari ini, yaitu Karena Kasih-Nya Padaku, sehingga kita hari ini masih bisa merasakan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya kepadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kasih Tuhan yang terus meneguhkan kami untuk kami menapaki hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami sadar ya Bapa, firman Tuhan yang menuntun kami untuk kami senantiasa bisa mampu melewati segala tantangan yang mengajak kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memilih apa yang menjadi tuntunan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh melalui kami buah-buah Roh Kudus dapat terpancar untuk keluarga, untuk gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anakmu telah siap untuk diteguhkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-11 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3, ayat 11 sampai 18 yang akan dibacakan oleh ibu-ibu terkasih. Boleh di-unmute dulu, Bu Erina, Bu Sahni, dan Bu Ratna. Monggo Bu Erina. Ya, mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab dengan judulnya Kasih Terhadap Saudara sebagai Tanda Hidup Baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya?
sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan demikian, kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat Bu Erina yang sudah semangat membaca full ya. Kita jadi dapat nopo-nopo Bu. Pagi Pak Ri. Maaf Mbak Ratna. Kita pembacaan kita Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 Bapak. Iya, Bapak Ibu kasih 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Iya, Bapak Ibu terkasih, firman hari ini tentu kalau kita baca sekilas saja sudah langsung dapat pesan intinya. Nih Bu Ratna ngangguk-ngangguk. Boleh dong Bu Ratna, apa kira-kira yang langsung didapat Bu dari firman hari ini yang ini Mbak Aban gitu. Monggo Bu Ratna. Boleh di-unmute Ibu. Kalau secara sepintas menurut pemahaman saya artinya pesan dari bacaan ini Tuhan menasihatkan kepada kita melalui Yohanes bahwa kita harus mengasihi saudara kita dan bahkan siapapun juga. Di sini disampaikan bahwa ketika kita melihat saudara kita yang kekurangan, kemudian kita menutup hati kita, menutup mata kita, itu apakah artinya kasih itu? Iya. Secara singkat seperti itu. Oke, secara singkat itu. Terima kasih Bu Ratna. Ada yang menemukan yang lain yang juga langsung ini gitu? Kasihnya. Kasih. Gimana Bu Erina? Karena begitu kan. Jadi kita, Tuhan itu benar-benar ya maksudnya dia kalau kasihnya tuh dia sampai yang kita tuh kadang kita nggak boleh nggak bisa kayak kita kayak heran gitu kok dia kasihnya kok begitu besar kepada kita, padahal memang Tuhan itu selalu kan menempatkan di antara di sini kan cerita Kain itu kan pembunuh sama dan contoh-contoh Kain seperti sama Abel itu ya. Jadi di situ dia maksudnya kalau kita kalau mengasihi sesuatu bukan dengan perkataan tetapi harus dengan perbuatan. Oke, jadi perbuatan itu ya. Ngomong doang, Iya. Yang penting perbuatan. Iya. Jadi sebenarnya poin intinya kita sudah dapat ya Bapak Ibu terkasih, bukan dengan hanya kata tetapi juga perbuatan. Tetapi menarik ketika tadi satu ilustrasi ataupun kisah yang diangkat oleh 1 Yohanes 3 dalam bacaan kita tadi adalah Kain dan Habel. Kalau kita lihat Bapak Ibu terkasih, dibilang Habel tidak sedang susah begitu ya, ataupun Kain pun juga tidak susah, tetapi terkait mereka memberikan persembahan. Tetapi apa yang membuat si Kain ini sehingga tidak membenci, sehingga tidak mengasihi Habel? Kita bisa lihat bagaimana di sini ada satu hal Bapak Ibu terkasih yang menarik.
Habel yang ketika ia persembahannya diterima dan diperkenankan oleh Allah, di sana ada muncul kecemburuan dan kebencian dalam diri iri hati. Kain, gitu ya, kecemburuan, iri dalam diri Kain, sehingga ia gagal untuk mengasihi Habel. Kadang-kadang ketika kita berbicara, ayo kita kasih saudara dengan tindakan, gitu ya. Kadang-kadang itu bukan yang menghalangi kita bukan karena kita tidak punya apa-apa, benar ya Bapak Ibu terkasih ya. Kalau dibilang kita tidak punya apa-apa, orang yang paling miskin sekalipun, kalau dia mengasihi, dia pasti punya sesuatu yang bisa dia berikan atau lakukan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat dia di sini, bukan soal dia kaya atau tidak atau apapun untuk dia mau mengasihi yang menjadi menghalangi dia untuk tindakan kasih, tetapi dari Kain dan Habel ternyata akar yang terdalam itu dari hati, yaitu cemburu ataupun iri hati, bahkan kebencian kalau kita sebut begitu ya. Yang menariknya ini muncul bukan karena si Habelnya jahat. Kalau tadi Habelnya jahat terus kita iri, terus kita jadi benci, ya mungkin kita akan bilang wajar lah Mbak Aban, si A benci sama adiknya lah, adiknya itu jahat banget ke si A gitu ya, diperalat kakaknya atau adiknya dan sebagainya, kita mungkin mudah begitu. Tapi si Habel ini dia orang yang berkenan di hadapan Allah, sehingga persembahannya diterima. Artinya Habel ia berbuat benar di hadapan Allah. Habel melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah, dan justru itu yang dibenci ataupun yang tidak disenangi oleh si Kain. Barangkali kalau mungkin konteks Kain Habel karena mereka sedang ceritanya bekerja mungkin sebagai pemburu atau apapun saat itu, bisa jadi si Habel ini lebih rajin daripada si Kain. Bisa jadi si Habel ini lebih mendengarkan orang tuanya daripada si Kain. Bisa jadi si Habel ini lebih, pokoknya lebih sesuai dengan kehendak Tuhan daripada si Kain. Sehingga ya wajar kalau si Habel ini yang sungguh-sungguh dikasihi Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari Kain Habel ini kita diajak berefleksi, melihat diri. Kira-kira kita kalau benci ataupun kita kalau kita benci atau iri atau cemburu atau apapun itu ke saudara kita iri itu karena dia berbuat benar di hadapan Tuhan, atau iri kita ini iri ukuran dunia gitu ya. Dia memang lebih kaya mungkin, lebih ini, atau dia memang sesuatu yang secara fisik dia memang selalu lebih cantik, lebih oke, atau apalagi Bapak Ibu terkasih yang kita irinya itu malah iri yang sesuatu yang kayaknya yang diirikan itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Kalau misalnya yang kita lihat itu orang ini memang sudah benar, kita justru tidak mengasihinya, nah ini jangan-jangan yang nggak benar adalah kita. Dan kita punya saudara yang mungkin taat pada Tuhan, sayang kepada kita semua, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang pelayanannya luar biasa mungkin, tapi kita masih tidak mengasihinya. Nah, ini yang Bapak Ibu terkasih, saya berpikir ada apa ini dengan hati kita. Yang saya pun yakin kita semua diteguhkan bahwa berbicara mengasihi sesama, siapapun itu, tidak hanya saudara kandung atau terdekat kita, ketika memang ia melakukan yang benar, melakukan yang baik di hadapan Tuhan, maka memang bagian kita untuk terus mengasihi semua orang. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan saja kita disuruh Tuhan mengasihi, begitu ya, tidak menghakimi, apalagi yang sudah sungguh-sungguh juga berjalan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, firman hari ini semakin meneguhkan kita. Kalau kepada yang dia sudah di dalam Tuhan saja kita kasihi, apalagi kita yang sudah juga berjalan di dalam Tuhan. Tentu kita pun akan mengasihi semua orang, baik dia yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ataupun yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini jadi perenungan dan peneguh juga buat saya, karena lagi dan lagi menjadi orang Kristen itu memang
perjuangan ya Bapak Ibu terkasih, karena kita diminta untuk mengasihi semua. Kalau hanya yang mengasihi, yang sama-sama mengasihi Tuhan saja kayaknya mudah sekali gitu ya. Tetapi perjuangan kita mengasihi semua supaya nyata kasih Allah kepada setiap orang. Karena Allah sendiri pun dulu mengasihi kita juga orang yang juga tidak mengasihi Dia awalnya. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita kan awalnya juga yang aduh males-malesan lah ini dan sebagainya ke Tuhan gitu ya. Tetapi Tuhan tetap terus menunjukkan kasih-Nya. Ya sama seperti Tuhan yang terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita pun akan diingatkan terus untuk mengasihi sesama kita tanpa henti-henti dengan segala keberadaannya. Ini perjuangan kita Bapak Ibu terkasih, kalau ada rasa cemburu, iri di dalam diri kita, kalau itu sesuatu ukuran duniawi kita langsung aduh jauh-jauh gitu ya. Tapi kalaupun misalnya cemburu, iri karena dia sudah benar, nah ini sebaiknya cemburu dan irinya diubah menjadi aku juga akan bertekad untuk seperti dia. Begitu ya Bu Erina, Bu Ratna, Pak Pri, Bu Puji, pagi, Bu Sahni ya. Jadi perjuangan kita adalah terus mengasihi saudara kita siapapun itu. Dan ini sampai akhir hidup kita. Nanti kita akan perdalam dalam sharing kita, karena saya yakin setiap kita punya dinamika yang berbeda-beda dalam mengasihi ini, dan tantangannya pun berbeda-beda, tetapi semoga dengan sharing yang ada kita semakin diteguhkan untuk terus merasakan cinta kasih Tuhan yang merangkul kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita, memberkati kita untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita saling sharing dan saling mendoakan, kita akan memujikan satu lagu, Ya Kasih yang Merangkulku. Firmannya apa ya Mbak Aban? Sebentar ya Bu, nanti kita ulas lagi setelah Zoom ini ya Bu. Oke. Kita akan Ya Kasih yang Merangkulku.